Hai, kamu para penikmat podcast. Kamu punya impian gede dari podcastmu? Terus First Story bisa banget bantu kamu. Mulai dari F-Link, Dynamic Audio Insertion, sampai statistik yang komprehensif. Semua ada di First Story. Gak ketinggalan kamu bisa monetisasi podcastmu lewat iklan dari First Story Ads yang bisa kasih kamu penghasilan dari setiap place podcastmu. Yuk gabung sekarang dengan klik di firststory.me. Sekali lagi, klik di firststory.me. Mari kita bawa mimpi podcastingmu menjadi kenyataan. Yo guys, balik lagi bersama gue Randy Gue Vincent di Konspirasi Kopi. Seruput dulu kopinya, men. Asik. Gila. Bro, segmen baru bro. Anjay, apa nih, men? Kita sekarang mau bahas musik. Kita ingin merambah ke musik juga. Jadi kita mau bahas musik. Dan sekarang ini kita tuh udah mulai merambah ke yang lain-lain ya. Udah mulai dari cocok logi. Sekarang kita punya segmen musik nih, gitu. Wih, palu gada berarti kita Palu gada. Apa lu mau gua ada. Gila, berarti kita multi talent, bro. Yoi. Bukan cuma GoFur ya. GoFood. Bukan cuma GoFur yang bisa ngobam. Ngobam. Iya. Oke, acara baru kita namanya apa nih, men? Fuck. Sotoin lirik. anjing. Lupa gue namanya Sotoin tadi. lirik, bro. Sotoin lirik. Gila, ini ide dari lo nih, Sen. Yoi. Nah, kenapa sih nggak kita sotoin musik aja? Kenapa kita malah sotoin lirik? Gue pengen ngangkat liriknya aja sih. Jadi kalau gue dengerin musik tuh karena gue mau lihat dari liriknya aja gitu. Gue nggak ngerti musik lagi. Gitu. Oh, I see. Iya sih. Lebih ke gue pengen sotoin liriknya aja, penasaran gitu isi liriknya tuh apa sih gitu. Isi liriknya itu Iya. ya. Oke. Jargonnya apa, Bre? Jargon kita ngobrak-abrik Ngobrak-abrik lirik. Obrak-abrik, ngobrak-abrik lirik Iya. gitu yang benar. Yang mana ya lah, suka-suka lu, bro. Iya. Suka-suka kalian pendengar ya. Nanti pokoknya kalian boleh voting juga di komen. Yoi. Kira-kira jargon yang tepat apa nih? Iya, kita udah pusing mencari ini nggak ketemu gitu. Iya, bro. Maksudnya dari gua Vincent sendiri, kita pusing nih ngikutin perkembangan Elon Musk. Masa kita harus bikin jargon juga, men? Gila loh, kita dari kemarin ngikutin nih obrolan Elon Musk sama Jokowi. Yoi. Obrolan Elon Musk sama Pak Pundak balik lagi, ya kan? Kita udah ngikutin itu terus loh, men. Men, lu perhatiin deh mukanya tuh sumringah, tau gak lu? Asli. Jadi kayak nerima project baru yang gede gitu loh. Pas I ngobrol sama see. Pak Jokowi, pas ketemu kan, terus Iya. kayak, ih anjing gue kayaknya keren nih gue ngirim orang-orang Indonesia ke Mars nih, kayak gitu. Kirain gue dia tuh senang gara-gara dikasih earphone sama Jokowi terus dia dengerin dangdut is the music of my country. Bangsat, emang Kirain bener? gue tadi. Emang bener? Enggak tahu. Bangsat. Nah, di segmentasi musik kita kali ini, Sen. First episode berarti First ya? episode, ini first episode. Lagu apa nih mau kita bahas nih? Ini menarik sih, Bob Marley ya, salah satunya judul lagunya Redemption Song. Oke, Bob Marley. Satu Redemption Song, kedua itu Killing in the Name punyanya Rage Against the Machine sama Bento. Menarik tuh. Berat sih. Berat. Berat Ya, cuman banget. kita bawa ringan aja ya. Iya sih. Iya. Maksud gua ini untuk orang-orang kaum marginal gitu ya. Yoi. Lagu-lagu yang lo sebutin tuh, wah gila, bro. Lu kayaknya diskriminatif banget pakai Bukan. bahasa marginal. Maksud gue kalau untuk Kaum rebel. Iya, kaum kelas atas tuh mungkin mereka taunya tuh lagunya kayak Niki ya kan, Every Summertime. Gua nggak tahu lagi. Gue nggak tahu. Ya. Nah, kalau kaum atas taunya gitu, men. Nggak tahu, gua nggak Terus tahu. taunya lagunya Joji Nggak tahu ya kan, gua. kaum galau. Iya, Ini iya, kalau iya. lagu Redemption Song ini, Joji tuh sejenis apa sih Joji tuh? wah, gila itu lagu buat patah hati. Enggak, gue pura-pura nggak tahu. Oh, lu Gue tahu pura-pura Joji, nggak tahu ya? gue tahu Joji. Tahu ya? Cuman gue udah nggak demen gue. Sama Gue sih. demennya Jerings gue tuh. Wah, asli tuh. Bebaskan Jerings. Gue ini yang kedua kalinya. Bre, ada yang komen kayak gitu-gitu. Ntar. Next Oke. segmen kita bacain komen ya. Oke, siap-siap. Sekarang kita bahas musik dulu. Berarti ini temanya nih dari 3 lagu yang lo sebutin tuh temanya berarti apa sih yang pengen kita angkat di sini? Apa ya? Jadi apa sih makna yang tersirat di balik lirik-lirik di lagu-lagu ini gitu loh. Kita mau sotoy di sini.
dengan metode cocok slogi yang biasa kita pakai ya kan. Oke. Kita kan sama-sama lulusan STIC nih, Sekolah Tinggi Ilmu Cocoklogi. Anjing, bangsa. Iya nggak sih? STIC. Lu kan lagi S2 sekarang, lagi jalan S2 Bener. kan? S3 men. Oh, lu yang S3 S2 kan? Ya, gue masih jalan S2 sekarang, lagi mau ngelarin skripsi gitu. Gila, Nah, cocok jadi slogi ya? jadi metode cocok slogi di mana kita mau sotoy lirik-lirik yang ada di sini gitu. Ini menurut dari our sotoy opinion, Wih, gitu. Gila, Ya bullshit lah, ilmiah bullshit. Bodoh amat, pokoknya gue mau sotoy di sini ya. yes. Jadi siapin teman-teman yang mau dengerin, siapin mental lo, siapin pikiran terbuka lo, ya kan. Lo kalau perlu nih, menurut gua ya, kalau kaum marginal yang dengerin, lo ini deh coba matiin lampu. Anjing. Lu bener-bener suasana gelap nih. Karena ini yang mau kita omongin ini bener-bener deep banget, bro. Deep, yoi. Deep. Langsung aja kali, bro ya. Langsung aja. Redemption Song. Redemption Song. Wih, Oke. Redemption Song ini jujur ya. Ini kita serius sedikit. Ini salah satu lagu favorit gua, bro. Oh ya? Yes. Oke. Dari sekian banyak lagu, ya Redemption Song ini salah satu lagu favorit dan bisa dibilang kalau Bob Marley. Ya ini lagu Bob Marley kan? Yes, kalau Bob Marley terlepas dari orang ngomong No Woman No Cry, Three Little Birds, gue favorite gue Redemption Song. Oh, maksudnya orang banyak suka tuh kayak yang gue juga suka tuh Buffalo Soldier. Buffalo Soldier. Gitu. Emang sih kalau gue lihat tuh Bob Marley orangnya yang kayak apa tuh emang icon ketika itu. Icon di apa tuh di zamannya dan di daerahnya sih di Jamaika gitu loh. Bahwa dia tuh pembawa revolusi lah intinya gitu. Revolusioner lah dia. Iya, dia membawa apa tuh perubahan, perlawanan itu di dalam musik gitu loh. Itu yang gue lihat ya dari sosok Bob Marley ini. Makanya banyak diagung-agungkan lah sama orang-orang kulit hitam, khususnya orang-orang Jamaika ketika itu gitu. Karena mereka sedang mengalami opresi kan kayak gitu. Oke, kita bahas lirik per lirik nih, bro ya. Yoi. Di lirik pertama nih ada Old Pirates, Yes There Rob I, Sold I to the Merchant Ships. Nyanyiin dong bre, nyanyiin biar mantep. Old pirates, Yes There Rob I, Sold I to the Merchant Ships. Anjay. Nah itu apa tuh bre artinya tuh bre? Kalau menurut lo dari pandangan cocok slogi lo dan sotoy opinion lau. Oke, kalau menurut gue ini kilas balik pada saat zaman dulu ya. Zaman-zaman dimana Bob Ketika Marley itu ya? ketika Bob Marley itu masa remaja gitu ya. Di situ tuh rasisme tuh tinggi banget, bro. Asli. Rasisme itu tinggi banget di seluruh dunia. Ya paling besar tuh di US lah ya. US ketika Paling itu. besar. Nah, jadi Jamaika tuh masuk US nggak sih? Jamaika enggak dong. Enggak ya? Enggak. Tapi mungkin jajahan kali ya. kolonial bre. Kolonial, ya? Masuknya kolonial. Jadi kayak orang-orang England datangnya ke Jamaika gitu loh. Oke, I Iya. see. Itu tuh zaman ini bre. Di Pirates of Caribbean pernah diangkat juga. Ada tanahnya Jamaika, Pirates of Caribbean 3 kalau nggak salah tuh ada. Kayak pulau Jamaika tuh gua nggak ngerti lah mereka tuh nyari apaan di situ ya orang-orang England ya. Intinya tapi jadi tempat kolonial gitu. I Dan see. memang perbudakan slavery ketika itu kenceng-kencengnya banget. Kenceng banget ya. Lagi Nah, kenceng-kenceng di lirik banget. ini tuh kayak gitu, Sen. Jadi di lirik ini tuh Old Pirates, Yes There Rob I, Sold I to the Merchant Ships. Jadi tuh kayak ini kalau gue ngartiin itu sebagai kayak si orang kulit putih nih, itu tuh milih budak lah, Ya, ini- milih budak dalam dari tempat Pembuangan. pembuangan lah. Iya. tempat buangan. Dia tinggal milih nih, ini mau budaknya yang mana nih? Ini ada banyak orang hitam di sana. Gue cabut nih satu ini yang gue beli nih sebagai budak gue. Oh, I see. Ini dari interpretasi lu ya? Dari interpretasi Oke. gua. Old Pirates, men. Kalau gua nih ya, cocok logi gua, Old Pirates nih kayaknya orang kulit putih deh. Yes. Lagi ngomongin orang kulit putih, Old Pirates. Anjing gak sih? Asli kan? Oke, Sold I to the Merchant Ships. Lanjut, bre. Iya, yang Minutes After They Took I Kalau from the Bottomless dinyanyiin, Pit ya. kalau dinyanyiin masuk copyright nggak sih? Kena copyright nggak sih? Bodo Bodoh amat amat ya. lah. Bodoh amat ya. Yes. Kita nggak nyari cuan ya. Kita nggak nyari cuan terus ini kita mau bedah lirik. Bangsat. Ya kan? Idealism. Nah, ini liriknya sambungan yang tadi Minutes After They Took I from the Bottomless Pit yang tadi gue bilang. Jadi si orang kulit putih ini ngambil budak, milih budak dari suatu tempat penampungan. I see. Minutes after they took I from the bottomless pit. Oh, dari penjara. Gue kalau ini interpretasi gue, bayangan gue gini. Jadi tuh orang-orang kulit hitam ketika itu kayak diambil dari kungkungan penjara gitu, set ya kan. Terus ditaruh langsung dijual-jual gitu, bre. Jadi kayak ada kapal-kapal merchant datang ke Jamaika
Kayak lu tinggal milih doang nih. Nih gue beli ini dong berapa gitu. Kayak ini orang-orang kulit hitam kayak ada price tag-nya gitu. Telanjang gak sih? Anjing banget ya. Ih, bangsat ya. Lu udah kayak mau beli sapi zaman sekarang. Tapi maksudnya kejadian itu memang sejarah. Ketika itu emang terjadi gitu. It happens gitu. Gila sih ya. Terus lanjut tuh. Lanjut ya. Wah, ini Waduh, punchline parah. sih. Ini punchline sih. Nyanyi dikit kali ya. Yo, But my hand was made strong by the hand of the Almighty. Anjing. We forward in this generation triumphantly. Ih, gila, merinding gue, Pak. Merinding gue anjing. Saat mereka dijual, Aha. dijadiin budak, Bob Marley di sini ngasih pesan tapi apa? Tangan gue tuh kuat, bro. Gue udah dibuat kuat oleh sang penguasa, sang pencipta. Sang pencipta, anjir. Bahwa emang sedia kalanya kita tuh emang dikasih kekuatan sama Tuhan gitu loh. Jangan nyerah gitu loh. Ini ibarat kata faith lah, iman. Iyo. Jadi dia di saat kondisi terburuk, dia tetap punya pengharapan. Iya, di masa-masa terpuruk sekalipun lu sebenarnya kuat gitu loh. Dengan adanya Tuhan akan menopang tangan lu. Yo, gila. Keren sih, keren. Udah gitu, we forward in this generation. Triumphantly itu kayak marching gitu Marching. ya. Gila sih. Men. Jadi mereka tuh meneruskan ini tuh dari generasi ke generasi selanjutnya. Iya. Bahwa oke lah kita tuh diopres, tapi our soul, our mind nggak diopres gitu. Gila sih. Bahaya sih nih orang. Gue kebayang sih sebahaya apa di mata orang-orang kulit putih ketika itu ya, ngelihat Bob Marley ini as a musuh aja. Pastilah. Musuh dari sistem. Karena gitu. dia icon yang bisa ngegerakin orang, bro. Dia bisa ngegerakin orang lain semua gitu. Jadi unite. Yes, tapi bedanya dia lewat musik. Yes. Itu kerennya anjing. Dan shout out to Bob Marley. Dan menurut gue gini ya, karena musik itu kan mainnya udah hati ya, Bre. Itu lebih ngena gak sih? Jadi lebih kayak dalam sih. Iya. Jadi kalau lu mau lu ngegerakin orang pakai musik, hatinya tuh lu ambil, men. Asli. Orang tuh kayak dengerin anjing nih gua banget gitu loh. Music save our life. Iya. Maksud gua apalagi dengan pesan-pesan yang ingin diberikan bahwa kita tuh jangan mau kalah gitu. Kita tuh jangan mau nyerah dengan opresi ini gitu. Kebayang sih anjing nih orang jenius lirik-liriknya dalam sih. Alik sih. Keren. Gue suka banget. Lanjut. Kita lanjut ke ref ya. Chorus. Oke. Won't you help to sing these songs of freedom? Cause all I ever have. Anjing, salah gak sih gue nada? Bener. Redemption songs. Yoi. Redemption songs. Tapi lucu ya redemption ya. Hah? Redemption tuh penebusan, iya nggak sih? Iya, Enggak. Lagu penebusan. Lagu penebusan ya? Iya, ibarat kata gini loh. Di saat lu dijual sebagai budak, lu ditebus. Anjing. Lu ditebus, lu udah gak jadiin budak. Men, punchline anjing. Alik. Gokil. Tapi ini sorry ya, maksud gua kalau dari sisi sudut pandang yang lain bahwa Bob Marley tuh orangnya agamais banget, Bre. Asli. Dia tuh biblical banget orangnya. Dia tuh ini dari sudut pandang yang lain ya gitu. Jadi dia memang kebanyakan ngebawain dari lirik-liriknya dari sisi keagamaannya dia juga gitu diangkat gitu. Dan memang kenceng banget lah dia faith-nya gitu loh. Dari liriknya nih, Bre. Won't you help to sing these songs of freedom? Lo kebayang gak ketika dia diri on stage? Yes. Itu live ada ketika itu ya. A lot of people like 1,000, 10,000, 100,000. Iya. Di situ pada nyanyiin redemption song. Anjing, gila merinding sih, Pak. Orang kulit hitam ya. Ya bukan orang kulit hitam doang maksudnya. All race, bro. All races yang mengalami opresi. Dimana di situ lu orang-orang minoritas ya kan, ketika itu di zaman itu ngumpul di suatu konser, lu ngeliat live Bob Marley nyanyiin itu, anjing. Woi, nyanyi lu apa sih namanya, nyanyi bareng ya kan. Gila merinding sih itu. Asli parah sih. Kayak The Songs of Freedom, lagu kebebasan, lagu perlawanan. Gila. Gila itu merinding sih, Pak. Itu pasti bisa ngegerakin orang. Lu ngebayang orang nangis sih. Nangis itu. Kayak gua aja yang gak hidup di zamannya ya, dan gua gak merasakan yang namanya rasisme itu. Nangis gua, Bre. Iya, tapi kalau kita ngebayangin tuh kayak kita bisa nge-in ke zaman itu gitu loh. Asli. Gila. Vibes-nya, ambience-nya tuh dapat banget. Ini orang jenius bikin musik tuh gitu, bisa ngidupin vibes-nya ketika itu di zaman itu gitu loh, dan bisa relate sampai berapa tahun nih? Iya, tahun berapa sih? Sekarang masih relate ya? Tahun berapa sih?
80-an mungkin di sini. 79. 80. Bro. Berapa tahun tuh? 40 men. 40. 40 years, gila. Bayangin. Gila, bisa relate kenapa? Karena ya memang ya, maksudnya di generasi manapun pasti akan ada minoritas, pasti akan ada opresi di situ, di mana mayoritas nekan yang lemah gitu, nekan yang minoritas. Disitulah muncul nih sosok-sosok seperti Bob Marley itu di situ stand untuk kaumnya gitu loh, untuk kaumnya yang merasa tersingkirkan ya, kaum marginal yang kayak lu bilang gitu. Gila, keren sih, keren. Gila. banget. Again, shout out to Bob Marley. Asli. I respect you, man. Yes. Kita lanjut ya. Yoi. Di verse 2 nih, di sini ada emancipate yourself from mental slavery. None but yourself Can free our minds. This lines is punyanya Marcus Garvey. Gua nggak tahu lah, nggak ngerti gua. lanjut. Emancipate yourself. Ini From kalau dari mental lo slavery. sendiri gimana nih? Kalau dari lo sendiri nih, dari liriknya ini artinya apa nih? Jadi ya bebaskan diri lu dari perbudakan mental gitu. Jadi jangan mau mental lu diperbudak. Boleh fisik as a fisik kita di slave ya. Jadi slave, tapi jangan pernah otak lu tuh kena diperbudak juga gitu. Mungkin ketika itu konteksnya adalah oleh orang-orang kulit putih, orang-orang yang elit lah, bisa dibilang orang-orang yang kelas atas gitu. Lo sebagai slave ketika itu ya boleh nih kayak apa tuh namanya, pokoknya jangan sampai kalah lah mental lu sama mind lu gitu. Itu sih yang kalau gue lihat gitu. Gue sepakat sih terkait itu. Lanjut liriknya tuh di sini ada have no fear for atomic energy. Atomic, anjing, nyambung aja ya. Cause none of them can stop the time. Anjir, nih gila nggak lu? Jenius banget liriknya. Gue kalau gue ngertiin atomic energy ini tuh kayak semacam senjata berbahaya, kayak bom atom lah. Bom atom, ya. Atomic energy yang bisa ngebunuh lo, tapi nggak bisa ngentikan waktu. Jadi kayak bisa ngentin waktu. Lo mungkin bisa bunuh gue, tapi jiwa gue, semangat gue. Nah, itu sebenarnya yang mau dibahas sama dia di sini, tahu? Yang dia mau bilang di situ apa tuh? Emancipate yourself, bebaskan diri lu dari perbudakan mental. Fisik nggak apa-apa diperbudak, tapi jangan mental lu yang diperbudak. Yes. Itu, bre. You gotta be strong mentally. Men, kalau mau ditarik sebenarnya kalau kita mau runutin ya, Indonesia di slavery itu berapa abad? 3,5 abad ya. 3,5 abad. Kita udah fisik kena, mental juga kena, bre. Iya nggak sih, bre? Alik sih. Iya kan? Tapi maksudnya at least kita memberikan perlawanan lah. Yes, betul. Tapi pada akhirnya kan kita melawan. Tapi kelamaan ngelawannya udah 3,5 abad, bre. Ya gitu kan. Maksudnya, tapi di sini tuh si Bob Marley malah menekankan, nggak apa-apa deh kita kena dibudakin gitu fisik kita, tapi jangan mental lu. Itu tuh penekanannya tuh di situ, gila. Ini orang jenius ya. Karena dia bilang kan, keren banget. Have no fear for atomic energy. Lo gak usah takut kalau dibom, dibunuh, ditembak. Yeah. Karena balik lagi dia punya pengharapan di sana. Yes, of course. Gitu loh. Pengharapan bahwa suatu saat kita bakal bisa bebas dari keadaan ini ya, kungkungan ini ya. Ngeri sih. Gua ngebayangin live-nya anjing. Keren banget. Alik ya. Parah. Itu merinding, itu nangis orang seadanya sih itu. Nah, ini lanjut liriknya relate banget nih yang dia ngomong. How long shall they kill our prophets while we stand aside and look? Yes, some say it's just a part of it. We've got to fulfill the book. Anjir. The book. Wih, gila. Nah, nih dari awal ya, dari baris yang ini dulu ya. How long shall they kill our prophets? How long shall they kill our prophets? Kayak ini tuh representasi dari Jesus, Martin Luther King, icon-icon yang ketika itu rebellion juga, bre, terhadap sistem. Men, orang-orang ini ya yang gue sebutin tadi, Jesus, Martin Luther King, Malcolm X, orang-orang icon yang melawan sistem nggak sih? Menurut Asli, iya kan? Iyalah. Nah, Jesus dia melawan sistem, bener gak? Yes. Kenapa? Melawan coba? sistem Yahudi dia. Iya, melawan sistem Yahudi. Yes. Melawan kesewenang-wenangan agamawi ketika itu, Yes. orang-orang Farisi ketika itu. Terus kayak Martin Luther King juga kan, dia emansipasi ras kulit hitam banget kan, Malcolm X juga gitu. Di sini tuh prophets yang dianggap sama Bob Marley dari sudut pandangnya Bob Marley adalah orang-orang yang membela kaum minoritas.
kaum-kaum yang tidak terlihat. Tokoh-tokoh yang membawa semangat untuk merdeka dilanjutkan ke generasi selanjutnya. Anjing. Keren. Sorry ya, orang sekelas John Mayer aja. Dia cuma bisa waiting for the world to change, bro. Waiting, menunggu. Karena gue inget lagu itu. Dia bilang juga di lagu itu bahwa ya karena gue juga nggak bisa apa-apa. Yes, gue nggak bisa apa-apa. Gue cuma bisa nunggu sampai ya semuanya berubah. Tipikal Gen Z banget nggak sih? Asik. Sorry ya, I respect you a lot, Bob Marley. Lu udah nge-forward this message gitu ya. Itu dari generasi ke generasi. Dan menurut gue ya, Bre, gue rasa orang ketika itu dengerin lagu ini gerak sih, Bre. Gerak anjing. Kayak langsung, wah anjing gue gak bisa gini-gini doang nih, gue gerak. Anjing gue merinding nih, sumpah. Demi Tuhan gue merinding sekarang nih. Kayak gue dengerin lagu Bob Marley langsung, anjing kayak iya ya kita tuh udah di slavery berapa tahun. Kayaknya gue harus gerak deh gitu. Anjing ya, gerakin orang dari musik lu. Kan? Ih gila lu. It's all ya, bro. Gokil sih. Enggak, tadi lucu juga ya. John Mayer gimana John Mayer? Waiting for the world to change. Iya, lagu itu kayak nunggu aja kayak nggak bisa ngapa-ngapain ya apaan gitu kan maksudnya kan. Tapi dia, ayo kita di gerak zaman gitu. itu sebagai kaum minoritas dia gerak. Dia gerak. Dan gue inget sih ya, maksud gue dia bukan ngomong doang, Bre. Bob Marley itu bukan ngomong doang, maksudnya dia setelah tour juga, banyak interview juga, dia bener-bener nyampein pesan itu, pesan perdamaian, pesan bahwa no racism gitu. Dia anti banget racism. Dan setiap dia ada interview ya. Gue kan pernah nonton film dokumenternya Bob Marley juga ya sekilas gitu. Yang sekilas gue inget, setiap ada interview, nih orang sekelas John Lennon banget sih. Kalau menurut gue ya, kayak John Lennon gitu juga, kayak orang yang tenang gitu, terus pembawaannya tuh selalu yang kayak apa ya namanya tuh, bahwa di situ dia akan selalu menyampaikan message itu bahwa ayo kita gerak gitu loh. Gitu dia benar-benar bukan nyampein lewat musik doang, tapi ketika di interview pun dia nyampein ke orang bahwa ayo kita gerak gitu loh. Jangan sampaikan ya. Bahwa kita tuh sebenarnya manusia yang merdeka gitu loh. Kita tuh pada asalnya emang manusia merdeka. Jangan mau kita tuh dibelenggu gitu loh sama sistem gitu loh. Keren gitu loh. Karena yang nyebabin orang apa sih bahasanya? Work the talk ya? Work the talk. Ya, jadi kayak dia tuh bukan kata-katanya tuh bener-bener dijalankan. Bisa bener-bener dijalanin kayak gitu. Dan dia icon banget sih gitu. Semua orang Rastafaria di dunia ini kan admire him banget dong. Asli. Iya kan? Asli. Karena dia ya bukan cuma musik, semua orang bisa bikin musik. Tapi kan apa yang ingin disampaikan lewat musik itu The meaning of it sebenarnya. lah ya. Itu. The meaning of it. Keren. Dan itu yang dia sampaikan, ya sampai lah ya, bahwa lu harus gerak, jangan mau mental lu diperbudak. Dan kalaupun lu dibunuh, ya udah lu bisa nge-forward this message to another generation. Ya, generasi selanjutnya. Gila gitu. sih, itu kayak lihat lu bener-bener mau berkorban intinya. Iya. Anjing, enggak apa sih namanya? Literally gini ya, maksud gua jangankan generasi ketika itu yang orang-orang yang ngerasain zamannya ketika itu ya. Ini kita yang istilahnya nggak ngerasain perbudakan itu aja dan merasa tergerak ya. Merasa tergerak. Gue langsung pengen gerak nih, Pak. Bener. Ayo gitu loh. Bebas gitu loh. Anjing gila, bahaya sih ini orang. Again, shout out to Bob Marley. Parah. We respect you a lot, man. Iya. Mungkin bisa lanjut nih, Shen. Iya. Ntar dulu nih, Bre. Yang ini nih. Ya, some say it's just a part of it, we've got to fulfill the book. Iya, jadi ya itu, lu ketika lu pun mati ya memang sudah, kalau menurut gue ya, itu kayak udah diharuskan aja. Maksudnya gini, lu sebagai tokoh, lu sebagai prophet, lu sebagai nabi, dan lu bener-bener mengutarakan message-nya. You deliver your message. Maksudnya orang-orang yang di mention prophet, yang tadi gue maksud tadi itu ada Jesus, Malcolm X, bla bla bla. Yes. Terus kan at the end tuh mereka pasti akan diincar kan? Yap. Mereka akan diincar, akan dicoba pembunuhan lah. Dan di sini mungkin bahasa tepatnya persekusi ya. Iya, persekusi. Akan di sini persekusi gitu ya. Dia menjelaskan kayak yes, some say it's just part of it. We've got to fulfill the book. Itu hanya untuk menggenapi di sini konotasinya menurut gue Bible. Dan banyak afirmasinya. Kenapa? We've got to fulfill the book. Konotasinya ketika itu book is Bible. Dan memang kalau kita mau ngambil referensi di Bible sekalipun, memang kan ada ayat yang mengatakan bahwa
orang-orang yang baik, orang-orang yang mengikuti firman-Nya Tuhan gitu, itu suatu saat akan diopresi oleh sistem, oleh dunia, dan lu jangan mau kalah sama dunia, dan memang itu harus terjadi. Nah di situ pun dia mengatakan bahwa ya ini juga udah ditulis dan kita harus menggenapinya. Iya nggak sih? Iya, agree banget sih itu. Bob Marley ngomong kayak gitu loh, bahwa jangan takut, lu jangan takut mati gitu loh. Gak apa-apa kita mati, tapi mental kita jangan kalah. Kita harus lanjutin ke generasi. Spirit kita akan tetap hidup dan meneruskan itu ke generasi selanjutnya. Setuju. Jadi kayak lo mewariskan lah. Legacy. Anjing, keren banget sih ini orang. Asli men, gila. Orang gue salut banget sama orang-orang lo tahun 79 nulis lagu yang kayak gini gitu ya, itu fuck sih. Iya. Karena memang opresi ketika itu kan gila banget ya bre. Iya, masih tinggi pada zaman itu. Masih ini banget ya, maksudnya perbudakan tuh kayak sampah banget sih, enggak sih lu? Kayak lu dipakai tuh tenaganya doang, kalau udah nggak dipakai mati lu. Mungkin kalau secara terang-terangan banget mungkin udah nggak terlalu ya di tahun segitu ya, tapi kalau tahun-tahun sebelumnya itu udah pasti tuh. Iya, kalau perbudakan comang tetap rasisme saat itu masih tinggi banget. Iya. Even as per today masih kejadian, bro. Mungkin lu ngomong itu referensi yang di US mungkin tahun 80s udah nggak terlalu. Di Jamaika bre, kita nggak tahu. Iya kan, di Jamaika kan ya nggak tahu gitu, maksudnya apa sampai ada dia juga pernah bawain juga tuh di Buffalo Soldiers gitu, kayak mereka tuh orang-orang yang akhirnya mereka juga sempat melawan sistem gitu loh, secara gerilya, secara fisik juga mereka ngelawan kayak gitu, banyak lah gitu loh. Dan referensinya tuh yang diambil tuh emang kejadian-kejadian di sekitar dia, anjir, tempat dia hidup, nggak sih si Bob Marley itu. Dan emang kejadiannya ketika itu ya banyak terjadi opresi gitu loh. Orang-orang kulit hitam ini, orang-orang asli Jamaika dijadiin budak, dijual di negara-negara lain gitu kan. Wih, ngeri sih anjing. Ya as per today sebenarnya masih sih ya, cuma mungkin udah nggak terlalu tinggi. Kayak kemarin terakhir kasus siapa tuh? Yang di US tuh. Siapa itu? Gue lupa lagi namanya tuh. George Floyd ya? Iya, yang dia meninggal, yang sampai pada saat itu orang-orang banyak yang nyanyiin lagunya Killing the Name. I see. Iya. Iya, ini juga salah satunya rasisme itu yang modern ya, yang tipe modern itu yang kayak yang paling terakhir tuh, yang paling familiar sama kita baru-baru ini terjadi itu ini George Floyd. Yang kejadian George Floyd di mana oknum otoritas lah ya bisa dibilang, kepolisian gitu, kayak dicok ya, to death ya. Iya, dicoknya tuh kayak pakai ini nggak sih, tapi pakai apa? Sengaja anjing. Pakai kaki kan, bukan pakai lengan. Sengaja itu. Sorry, di Indonesia ada nggak sih kayak gitu? Nggak ada ya? Nggak ada. Oh, nggak ada. Kayaknya terjadinya di luar doang, di Indonesia kayaknya nggak ada sih itu kayak kayaknya, gitu. Itu pun setahu gue bukan di US deh. Itu kejadiannya itu di GTA San Andreas kan. Oh, di Los Santos. Iya, sorry. Ralat teman-teman, bukan di US, di Los Santos. Itu kejadiannya. Jadi kayak sengaja gitu polisinya kayak neken lehernya itu. Dia kenapa sih? Gara-gara kenapa sih? Itu main game. George Floyd lagi di Los Santos, bro. Enggak, serius. Seriously. Enggak, maksud gua dia ngerampok kan? Enggak. Dia dituduh. Enggak, dia sebelumnya kronologi lu tahu gak sih? Sebenarnya kayak gua enggak tahu loh. Dia tuh kenapa gitu loh. Gua rada lupa sih ya, tapi setahu gue memang dia dituduh melakukan kejahatan. Oh. Tapi sebenarnya enggak. Enggak kan? Itu. Emang stigmanya aja kan? Stigma. Maksudnya kayak, dan kalaupun seandainya memang dia melakukan kejahatan kan bisa lo diborgol, diadilin lah sesuai hukum yang berlaku gitu kan. Tapi itu kayak sengaja banget, bre. Maksud gua, itu kan ada yang di sekelilingnya ya, orang-orang tuh pada lewat kayak itu apa? Udah kecekek gitu. Iya. Udah mau mati gitu kan, udah pada bilang kayak gitu kan, masih tapi tetap nggak diberhentiin ya kan? Gila lama banget itu, bre. Alik. 10 menit ada kali ya? Iya, round lah. 10 menit anjing. Wah, langsung tuh pecah tuh kan, langsung gerakan kan? Black Lives Matters tuh langsung nyala di situ. Asik. Mau semua ras tuh mendukung bahwa we as a human tuh ya masa sih udah modern kayak gini masih ada yang kayak rasisme gitu. Ya kan? Masih ada yang we kayak should gitu. Unite lah. Iya, gitu loh maksudnya. Dan apa tuh langsung rame tuh, bre. Machine Gun Kelly gue inget banget, dia ngebawain lagu ini, Killing in the Name. Killing in the Name ya? Iya. Killing the Name or Killing in the Name? Killing in the Name. Oke, coba ya kita lihat liriknya ya. Ini yang ngebawain Rage Against the Machine. Tuh, rilis date-nya tahun 92 November tanggal 3.
Udah lama juga nih lagu ya? Udah lama. Ini dari sebelum gue lahir, Bre. Parah. Killing in the Name. Ini gue jujur belum pernah dengar lagunya sih ya. Cuma lo tadi bilang mau masukin dan gue tahu ternyata ini lagu memang sempat di Machine Gun Kelly yang bawain. Sempat dibawain, apalagi pada saat kasusnya George Floyd itu, ya gue tahu berarti ini lagu Powerfulnya tuh. Jadi gini, Bre, sebenarnya konteksnya di lagu ini tuh lebih kepada ngebawain semangat untuk melawan sistem otoritas ketika yang terjadi gitu loh. Ya, dari tahun 92 banyak banget kan kejadian-kejadian. Nih sebenarnya backgroundnya ya, ini gue ceritain aja nih. Jadi sebenarnya ini kan Zack de la Rocha kan itu tuh dia itu dia keturunan Espanyol. Gue lupa. Zack de la Rocha siapa nih? Itu vokalisnya Rage Against the Machine. Oke. Dia nyiptain Killing in the Name ini. Iya. Dia yang nulis ya. Nggak tahu bener nggak sih? Ya intinya pokoknya dia bagian vokalis lah dari Rage Against the Machine dan ngebawain lagu ini masuk banget sih, Pak. Maksudnya di situ tuh kalau diceritain juga bahwa dia tuh kan orang aktivis. Dia tuh aktivis juga, Bre. Aktivis tuh juga dia vokalis, musisi, dia rapper juga karena ini kan sebenarnya lagu rap kan. Karena konsepnya Rage Against the Machine tuh rock and roll dicampur sama rap ketika itu. Jadi kayak rap rock gitu. Kayak model-model Limp Bizkit, Linkin Park gitu ya. Tapi ini versi tahun 92. Like literally dia nih kayak ini nggak sih, pionir nggak sih? Pionirnya bisa dibilang lah ya. Gue nggak tahu ada sebelumnya ada atau yang buat lagu rock tapi ada rapnya lah ya. Ya. Dan liriknya tuh tajem, Pak. Memang ya yang namanya kalau misalnya kalau kita mau nyindir kan bahasanya tuh lebih ke perumpamaan ya di sini. Nih coba ya kita baca ya. Ini intronya Killing in the Name of ya. Some of those that work forces. Nih ini kalau misalnya menurut gua forces yang di sini yang dimaksud adalah orang-orang yang kerja di otoritas tertentu, entah militer, entah kepolisian. Oke, berada dalam sistem pemerintahan itu sendiri lah ya. Iya, yang anggota lah, orang-orang otoritas lah yang punya otoritas gitu. Are the same that burn crosses, anjing. Jadi kayak orang-orang ini tuh sebenarnya orang-orang munafik yang ngebakar salibnya Yesus nggak sih? Kata dia gitu. Kayak gitu. Nah, ini pengulangan sih, repetition tuh. Jadi dia di sini ingin menekankan itu ya. Penekanan banget, Bre. Kayak di situ kan pengulangan dan semangat dia tuh kok pas nyanyinya tuh ini banget kuat banget gitu loh. Kerasa banget powernya dia. Pengulangan sampai lanjut tuh. Nih, kalau misalnya kita mau lihat tuh yang burn crosses tuh ketika itu tuh, lu tahu nggak sih organisasi KKK? Nggak tahu gue. Itu jadi organisasi kayak kultus gitu, kayak sekte. Antichrist. Bukan, mereka nggak percaya agama malah. Oke. Justru mereka anti agama dan mereka tuh lebih ke ngangkat supremasi kulit putih mereka tuh. Gitu. I see. Dan tapi mereka benci sama ras lainnya. Intinya ras Arya tuh terkuat gitu. Nah, ketika itu di zaman itu tuh KKK tuh suka banget kayak mereka tuh ngebakar atau ngehancurin aksesoris keagamaan ketika itu gitu loh. Khususnya kalau yang terjadi di US kan adalah salib biasanya, tipikalnya gitu kan. Nah, lanjut nih. Killing in the Name of, ya kan? Now you do what they told ya. Tuh kayak ya lu ngelakuin apa yang lu mereka perintahkan. Yes, betul. Kayak gitu tuh. Terus those who died are justified. Tuh, this line reflect on the representational violence for in badge their chosen whites. Tuh, those who died are justified for wearing a badge they're the chosen whites. Jadi kayak konotasinya ketika itu adalah kaum otoritas yang ketika itu biasanya adalah orang-orang ras kulit putih. Mereka tuh suka neken ras-ras orang-orang Asia, orang-orang keturunan Meksiko, orang Spanyol gitu. Pokoknya orang-orang minoritas lah. White orang kulit hitam, ya? white supremacy. Pokoknya selain gitu. Orang kulit putih, semua tuh di bawah mereka. Dan itu memang cenderung di zaman sebelum tahun 2000-an ke bawah, Bre, itu berasa banget, Bre. Lebih kuat banget rasismenya.
Kayak gue tuh pernah nonton film dokumenter dan gue juga ngeliat kulturnya di US tuh, yang gue lihat adalah di film atau dimanapun gitu ya, bahwa kayak lo nih orang kulit putih nih ditilang gitu, terus kayak cuman ditanyanya baik-baik gitu, kayak Mister dari mana, gini, terus dilihat SIM-nya apa bla bla bla. Beda sama orang kulit hitam bawa mobil dengan mobil yang sama ya, contoh gitu ya, terus diberhentiin, langsung disuruh keluar, langsung diborgol bre. Paham gak lo? Gila. Jadi kan ngerti gua. Diskriminasinya tuh kenceng banget bre, beda banget gitu. Kayak ibaratnya si orang kulit hitam ini ngendarin mobil cepet, disangkain dia pengaruh drugs or whatsoever lah ya. Jadi ada stigma yang menurut mereka bahwa kalau orang kulit hitam tuh selalu kriminal aja. Oke. Itu bre, itu kayak ini yang mau diangkat sama Zack de la Rocha nih di sini tuh, bahwa nggak gitu banget gitu loh, bahwa kita tuh juga sama anjing, gue hidup biasa-biasa aja. Jadi gitu yang mau diangkat oleh Zack de la Rocha tuh nggak kayak gitu bro. Anjir. Gitu ya. Iya nggak kayaknya nggak gitu banget gitu loh. Jangan-jangan si Sastra Silalahi terinspirasi sama Zack de la Rocha nih. Bisa jadi gitu. No. Nggak kayak gitu bro. Now you're under control and you do what they told you. ya. Udah gitu loh. Dan endingnya apa? Outro-nya. Coba bacain bre. Fuck you. I won't do I what won't do what you tell me. Iya. Motherfucker. Kayak fuck you, I won't do what you tell me. Di pengulangan dan dengan lirik yang powerful kayak gitu, dengan musik yang menggebu-gebu, anjing sih, ini bener-bener ngebangkitin semangat untuk anarkis bre. Rebellion gitu. Anarkis, literally anarkis anjing. Maksud gue waktu apa tuh namanya, banyak juga kan terjadi orang-orang yang pakai topeng, terus kayak orang-orang kulit hitam tuh turun ke jalan, bukan yang baru-baru ini ya, yang George Floyd itu ya, tapi kan banyak film dokumenter yang mendokumentasikan bahwa akhirnya pada gerah juga orang-orang minoritas ini turun ke jalan pakai apa namanya itu, masker lah atau apapun itu gitu kan, kayak melakukan perusakan, melakukan vandalisme, anarkisme gitu terhadap penolakan terhadap sistem gitu. Oke, jadi lagu ini bisa menggerakin orang juga. Orang juga. Revolutionary song lah ya. Revolutionary song gitu. Ini nih menurut gua salah satu apa ya, masterpiece-nya dari Rage Against the Machine sih. Karena sampai sekarang pun masih relate gitu dan masih sering dibawain gitu. Dan ini ya gokil sih ya menurut gua ketika dia ngomong kayak at the end of the day kita pasti akan ikut sistem. Tapi ketika lo berani ngelawan sistem, wah itu gokil sih. Ya contohnya kalau di Indonesia ada Jerings lah. Yoi. Dia melawan sistem dengan segala dan pada akhirnya ditangkap juga gitu kan. Ya sudah lah ya. Bro Jering, semoga ke depannya lu bisa belajar dari pengalaman bro. Yoi. Kalau udah bebas. Udah bebas belum sih? Gua nggak tahu. Belum. Enggak, terakhir dia lagi buat rekaman bareng sama Bobby. Pokoknya bertiga deh, SID gitu. Dan kalau rekaman di dalam rutan. Wih, ngeri dong. Keren, Bre. Keren banget itu. Gimana ya, maksudnya semua alat rekaman dibawa ke dalam penjara gitu ya. Kan di dalam rutan kayak apa namanya, udah nge-record di dalam, anjing. Keren banget gak sih? Keren ya? Bro Jering si pembawa konspirasi. Gila. Dan dia bisa, mungkin dia menyalurkan apa yang selama ini hilang dalam dirinya. Dia ke penjara, dia ngedapetin ilham mungkin. Dia ngelirik sebuah lagu di situ. Karena orang-orang hebat kayak Nelson Mandela pun di penjara. Berawal dari penjara, men. Iya. Even bapak bangsa kita ya, Pak Soekarno. Iya kan? Yes. Benar kan? Tapi Soekarno di penjaranya kan penjara rumah. Setelah dia meninggal. Setelah dia tidak menjabat. Sorry. Setelah dia sudah tidak menjabat, baru penjara. Tapi itu bukan ranah kita lah. Itu ranahnya Orde Lama dan Orde Baru. Silahkan keluarga yang bersangkutan menyelesaikan masing-masing, kita tidak ada andil. Kok makin rada ke jurang ya ini? Iya. Aduh, kok. Enggak. Pak Soekarno, Pak Soeharto, kita hormat. Pak. Lanjut Bre. Lanjut ya. Apa nih, Bre? Nah, kita dari tadi ngebahas musisi luar mulu nih, Bre. Ada nggak sih musisi Indonesia selain Bro Jering sih, maksud gue ya? Iya. Yang bener-bener dulu sebagai pionir gitu loh. Dia bener-bener berjuang, memperjuangkan haknya lah, memperjuangkan hak masyarakat. Hak masyarakat. Melawan sistem. Hak minoritas. Gitu. Ada nggak menurut lo? Kalau gue belum dapat ya di kepala gue nih. Seriusan, gue kayak siapa ya?
Masa Pasha Ungu atau Giring Niji kan Iwan bro. Fals. Iwan Fals. Iya, gue langsung kebayang sih. Dia adalah mungkin bisa dibilang gini ya, Bre. Jadi bahwa orang-orang yang tampil di situ entah solois atau band, mereka tuh mewakili generasi. Jadi mereka mewakili generasi ketika itu apa yang ingin mereka bawakan gitu loh. Sebentar, Iwan Fals berarti nih. Kalau gue bilang, kirain gue tadi lu mau nyebut nama Giring Niji. Bangsat. Karena dia masuk ke dalam PSI. Aduh. Anies Baswedan. Lanjut bro. Mantap. Giring Niji mantap. Iya. PSI mantap, ya kan. Giring, jangan kau giring opini bro. Iya, keren gak sih kalau misalnya presiden kita itu mantan vokalis? Enggak lah anjing. Keren anjing. Tapi menurut gue jangan giring, tidak. Keren anjing. Serius setuju kalau giring bro. Gua kalau misalnya dia maju, gua nyoblos dia lagi. Iya biarin lah kalau lu nyoblos kan yang penting yang lain gak nyoblos. Iya, kan gua Iya, bilang lu doang. gua demen deh kayaknya. Kayak keren aja gitu. Apa kalau pas upacara na puisi, ya kan keren gitu. Nanti dia lagunya diganti nih lagi Apa? Kalau dia mau pidato di setel lagu Coldplay dulu biar mic-nya bisa puter-puter. Yoi. This college time, ya kan? Wih, langsung PNS pada nggak kerja. Disco dulu bro. Bukannya sekarang juga? Oh iya. Iya. Sekarang malam, bener. Oh malam. Mereka udah pulang dong. Iya, itu PNS ini Kazakhstan, Bre, Iya. yang nggak kerja. Bukan Los Santos nih. Bukan. Setahu gue ada kemarin PNS yang bener-bener apa namanya kerja main Zuma tuh. Oh iya? Gua nggak tahu tuh daerah mana ya, cuma di daerah negara mana dah. Kacau dah. Itu di IG apa gimana? Di Iya, TikTok? emang di main Zuma aja gitu. Enggak, maksudnya direkam di TikTok apa di IG? Ada di TikTok, ada di IG, Oh. di mana-mana sih. Ih, bangsat. Cuma itu ke negara luar sih memang. kasihan rakyat. Irlandia kalau nggak salah deh. Iya, gue tahu, nggak maksudnya kasihan masyarakat Irlandia yang sudah bayar pajak gitu loh. Ya kan rakyatnya memang butuh diperas aja bro. Gimana? Kan rakyat memang hanya sumber penghasilan, Oh, tidak perlu dilayani bro. baik. Rahai rakyat, Baik, jangan pemalas. baik, Kalau kalian ingin baik. buat KTP, buat sendiri bro. Ya. Lo print. Rakyat Irlandia ya. Oke, baik. Nih, Lanjut, Iwan Fals. Iwan Fals, ini bapak generasi sih anjir. OI kan, orang Indonesia, Orang yoi. Indonesia. Nih doi nih dengan sangat apa semangatnya. Aduh, gue ngeri lagi. Sorry, OI ini berarti kompetitornya OT orang tua ya. Iya kan? Kompetitor ya, OI. OT, iya. Ih, kenapa dia nggak bikin brand aja? Iya. Brand OI. OI. Keren anjing. Gitu. Nah kenapa OI? Maksud gua Iwan Fals itu ngikutin deh, tapi gua Iya. ngikutin paling yang lagunya dia yang zaman-zaman sekarang lah, lagu-lagu percintaan gitu loh. Tapi gua nggak tahu kalau dia punya apa mungkin lagu atau gerakan atau apa, gua nggak tahu sih. Ini sih ketika di zamannya ketika itu adalah ini sebenarnya apa ya namanya, kayak kritik. Kritik. Lagu Ya? kritik terhadap pemerintahan ketika itu. Oke, lagunya apa nih? Bento. Bento. Iya. Mobilku banyak harta berlimpah. Yoi. Dia kritik siapa, men? Sekali lirik oke saja lah. Dia kritik siapa ini? Panggil namaku Bento. Kirain Ngapa gua jadi si- gue nyanyi? Kirain gue si Bento ini eksekutif muda bukan ya berarti ya? Bukan, Bento ini ada lah gitu kan. Terus dia di sini tuh dia mau ngeritik bahwa tuh, "Oi Bento, kelamaan lu menjabat," gitu. Oh, I see. Si Bento ini gitu. Yang 32 tahun menjabat bukan? Ya gitulah pokoknya intinya dia udah kelamaan menjabat gitu kan. Terus nih muncul lah nih si tokoh ini kan, kayak si Iwan Fals nih gerah gitu lo ngelihatnya, kayaknya kelamaan banget gak sih lo ngejabat gitu. Kayak udah feodalisme aja, bukan demokrasi gitu loh. Bento ini tahun berapa ya ditulisnya? Coba lu lihat deh. Tahun berapa sih? Bento release date ya. Bento Iwan Fals. Coba kita sambil searching di Google nih kawan. Bisnisku menjagal, jagal apa saja. Yang penting aku senang, aku menang. Persetan orang susah, karena aku yang penting asik. Anjir. Wih, gila ya Bento ya. Iya sih, emang orang susah mati aja ke laut gitu. Oke, Bento 95 tapi men. Nah, 95. Oke, masih masuk timeline-nya. masih masuk ya? Masih masuk timeline-nya. Masih masuk ya, Kan oke. itunya kerusuhan 98. Masih masuk berarti. Anjir, Oh, jangan berarti- Bento nih yang gerakin. bisa jadi loh. Gua nggak tahu sih, tapi kita nggak mau berandai-andai. Enggak, tapi Kita mau maksudnya berandai-andai. ini kan cocok logi gue ya. Cocok lagi. Ini saltonya gue bisa jadi, Bre. Bisa jadi ya. Timeline masih masuk kok 95 ke 98.
kayak anak-anak muda ketika itu dengerinnya diputer-puter bento anjing nih kayaknya udah kelamaan ya kan. Iya gak sih? Gila. Iya kan? Ngeri. Maksud gua yang kita mau ambil di sini adalah dia bapak revolusioner juga. Bapak gitu. revolusioner Bahwa ya. orang kayak dia, orang keras kayak dia tuh bisa ngebawa generasi lah. Bisa menggerakkan generasi gitu loh. Gitu sih. Gua nggak mau bahas panjang lebar lagi ya. Kenapa bro? Ini Jurang. gila dark jokes, stop bro. Yoi. Kita dicari nanti. Tidak. Stop. Kita tidak mau seperti coki muslim ya. Iya, sudah cukup. Sudah cukup. Yang intinya teman-teman tahu lah ini lagu revolusioner dan apa ya? Om Iwan Fals ini salah satu pendobrak lah gitu. Pada zamannya. Ya. Dan pada akhirnya setelah diboikot kan langsung cinta-cintaan lagunya. Iya nggak sih? Kalau Iya, gue dengernya tau. memang cinta-cintaan sih kalau Iya gue kan, dengernya. iya kan. Yang lama-lama ini kan kurang diangkat. Bener. Ya, udah apa tuh? Udah nggak terlalu sering dibawain lagi sama Om Iwan Fals sendiri. Kayak dia tuh kayak nginget masa lalu aja nggak sih? I see. Tapi Bento sih sebenarnya kayak like mungkin everyone knows the song karena Ya, maksudnya ini yang- lagu musiknya asik banget sih. Yang ngebawain kan maksudnya pada akhirnya kan adalah musisi jalanan. Iya. Terus kayak jadi lagu wajib di apa tuh kafe-kafe nggak sih? Bener. Banyak banget orang bawain Bento ya kan. Terus kayak tapi Om Iwan Fals sendiri udah jarang banget gitu buat ngebawain nih gitu kayak. Dan gue juga mungkin kalau anak-anak zaman sekarang yang bawain lagu Bento mungkin mereka nggak terlalu peduli dengan artinya ya. Ya. Karena ya zaman sekarang tuh Masih relate aja bahwa ada musiknya bre. Jadi gini loh. Oh. Kalau yang gue lihat adalah anak-anak zaman sekarang tuh jarang yang ngelihat di lirik lirik gitu loh. lebih ke nada ya. Lebih ke nada. Oh. Mungkin oke. kalau gue sama nadanya Roman- catchy. Nadanya catchy. Nadanya catchy banget. Karena kan ini mau sotoy gue sotoy ya. Karena dari nggak sih? EBA. Gua nggak tahu lagi Iya siapa. tahu. EBA tipikal rock and roll gitu aja. Yang kalau itu kan kalau diisi lirik tuh enak banget tuh, banyak. Coret Penuh. simple ya. Kayak gitu. Terus kayak apa sih namanya? Ya rame lah orang bawain itu gitu loh. Yes, nadanya asik. Nadanya ya kan? asik gitu. Nah mungkin dari bahasan kita kali ini ya, kalau kesimpulan dari gue nih men, Lu kesimpulan aja emang udah mau habis. iya kan kita sudah ngebahas 3 nih. Oh, udah kita ngebahas 3. mau lanjut lagi nih bro, kita mau lanjut ngebahas yang lain lagi nih. Siap. Nah dari apa namanya, ini kalau gue dari ketiga bahasan kita tadi, bahwa ya gue percaya bahwa lagu itu bisa ngegerakin orang bro. Musik. Yes. Musik itu bisa ngegerakin orang gitu loh. Iya. Entah itu Setuju lagi gua. Sorry ya, mungkin kalau dari gue pribadi, personally ya, gue suka lagu memang awal pasti dari nada. Tapi Ya. gue jadi suka banget lagu itu once I know the lyrics. Setuju. Gitu loh. Setuju. Once gue tahu liriknya, itu lagu bisa jadi attach banget di diri gue. Karena gini gak sih, maksud gua musik itu bisa hidup ketika liriknya itu tuh di situ juga hidup. Yes. Real gitu loh, terjadi, memang benar-benar terjadi sama masyarakat ketika itu terjadi sama lo gitu loh, dan lu ngerasain anjing ini kayak anjing ini lagunya relate banget tuh sampai sekarang gitu loh, ya nggak sih? Asli Kayak benar-benar gitu loh. Terus apa ya, musik menurut gua bisa ngegerakin orang. Setuju banget. Maksud gue bisa jadi hal untuk propaganda, bisa jadi bahkan ya bre, ini gue denger loh, musik itu tuh salah satu bisa jadi ada nih KGB, ini konspirasi ya kan, konspirasinya tuh jadi KGB di ketika itu orang Rusia kalau lagi mau apa interogasi KGB, mereka tuh pakai musik anjir, biar si tersangka yang diinterogasinya tuh bisa jujur karena mental yang diserang bre, pakai lagu yang di backward gitu. Jadi ada puterin terus tuh ya. Gue lupa judulnya, coba lu searching deh. Jadi ada satu lagu, satu musik yang bikin orang itu tuh mental breakdown anjir, mental break dance gitu, ada bre. Jadi itu orang tuh langsung jujur gitu, ada gitu. Terus sama Gloomy Sunday, Anjing itu parah sih. ya kan? Ih, nanti kita bikin itu ya, Gloomy kita Sunday. bahas itu ya, Gloomy Sunday seru itu. Boleh. kayak gitu. Itu harus ada segmen sendiri tuh. Ya enggak, Sorry, kan- episode sendiri.
kan pas banget juga kita bahas musik kan. Bener, iya. Episode kan? sendiri maksud Oh iya, gua. episode sendiri. Next In the next episode lah Iya. itu, belum bisa nih. Yang mau komen ya, yang mau. Pokoknya kalau udah rame baru kita buat tuh. Yoi, komen dulu Komen yang mau dulu. Gloomy Sunday sama yang tadi tuh yang tadi gue bilang lagunya KGB gitu. Atau kalau ada request lain, mau kita bedah liriknya kangen band. Boleh. Ya kan, Butuh meskipun- bahan nih, butuh bahan. Meskipun itu nggak ada artinya. Anjing bangset. Ada artinya, Bre? Oh, ada artinya. Ada artinya. Artinya perjuangan. ya. Percintaan. Perjuangan. Cinta. Oh, iya lagunya liriknya percintaan, tapi di balik itu ada perjuangan. Ada perjuangan ya. Perjuangan untuk bercinta seperti Ahmad Dhani. Bangsat. Bro Andika, gue respect sama lo. Sama, Ya, bro, kan? respect bro. Respect gue. I respect you a lot. Andika Kangen Band, we love you. Wah, gue sayang banget sama tuh orang sih. Parah. Asik banget sih orangnya tuh. Asik banget ya, Sob, Asik ya. banget ya. Good day dulu ya. Yoi, good day dulu. Asal jangan goodbye. Ya. Asik bangsat. Ayo bang, ngopi bang, sini bang, ya kan. Oke lah, udah. Sampai di sini, check it out. Yo, 5, 4, 3, 2, 1. Close the fucking door. ngobrak-ngabrik lirik. Obrak-abrik. Obrak-abrik. Lirik. Ngobrak-ngabrik lirik. Bangsat.